Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Kita masih belajar tentang vektor. Kita melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang vektor di ruang dimensi 2 atau R2. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang vektor di ruang dimensi 3 atau R3. Nah, kalau di ruang dimensi 3 atau R3 itu memuat tentang X, Y, dan Z. Jadi ada 3 sumbu, X, Y, dan Z. Seperti itu. Titiknya juga nanti ada 3, X, Y, Z. Seperti itu. Nah, kita mulai dari vektor posisi terlebih dahulu. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O. Vektor posisi titik P dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau kita mau menyatakan vektor posisi dalam bentuk baris, kita sebutnya adalah vektor OP. Maka kalau baris itu bentuknya X, Y, Z. Seperti ini baris. Kalau kita mau menyatakan vektor posisinya dalam bentuk kolom, maka vektor OP jadi X, Y, Z. Itu masih sama dengan di vektor R2 ya, cuman ketambahan Z aja kalau di sini. Nah, misalkan diketahui titik P-nya X1, Y1, Z1 dan titik Q-nya itu adalah X2, Y2, Z2. Maka ruas garis berarah PQ dapat dinyatakan seperti ini. Vektor PQ sama dengan OQ dikurangi vektor OP. Nah, kita tahu bahwa OQ itu adalah X2, Y2, Z2. Kita tulis seperti ini dalam bentuk kolom, kemudian dikurangi dengan OP. X1, Y1, Z1. Jadi seperti ini. Tinggal dikurangi seperti biasa. Kita lanjut ke vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan sebagai I, seperti ini. Kemudian vektor satuan dengan arah sumbu Y dinyatakan dengan J, seperti ini. Kemudian vektor satuan dengan arah sumbu Z dinotasikan dengan K, seperti ini. Lanjut, vektor dalam bentuk kombinasi linier. Nah, ini sumbunya ada X, Y, Z. Kemudian, misalnya kita mempunyai vektor P. Maka kalau kita menentukan vektor dalam bentuk kombinasi linier menjadi XI plus YJ plus ZK, disebut kombinasi linier dari vektor satuan. Agar lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, diketahui titik K 5,2, -3 dan titik L-nya -1,7, -2. Kita disuruh untuk menentukan vektor KL-nya. Kemudian untuk soal yang kedua, diketahui titik A 5,2, -1, kemudian kita diminta untuk menyatakan vektor OA dalam bentuk vektor kolom dan kombinasi linier. Kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk yang nomor 1 dulu, untuk menentukan vektor KL kita memerlukan OK dan OL. OK adalah vektor dari titik A ini. Jadi vektor OK kita tuliskan saja. Vektor OL-nya ini. Kemudian kita bisa menentukan KL-nya. Vektor KL itu adalah UL dikurangi OK. Jadi seperti ini. Nah, maka vektor KL-nya -6, 5, sama 1. Lanjut ke soal nomor 2, kita disuruh untuk menentukan vektor OA dalam bentuk vektor kolom. Nah, menjadi seperti ini. Vektor OA menjadi 5, 2, -1 dalam bentuk kolom. Oke, untuk dalam bentuk kombinasi linier, vektor OA-nya menjadi seperti ini. 5i plus 2j min 1k. Oke, kita masuk ke operasi aljabar pada vektor R3. Nah,
kita memisalkan ada vektor U, X1, Y1, Z1, kemudian vektor V, X2, Y2, Z2, dan K adalah suatu skalar. Kita mulai dari penjumlahan vektor terlebih dahulu. Nah, misalkan kita menjumlahkan vektor U ditambah vektor V, maka menjadi X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2. Kita jumlahkan seperti biasa. Kemudian, unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di ruang 3 yaitu 0 dan bersifat, nah seperti ini sifatnya. Kemudian lawan dari vektor U, nih vektor U itu lawannya ini. Kemudian dengan bentuk vektor baris dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, penjumlahan dalam vektor baris ya. Di sini vektor U ditambah vektor V dalam bentuk baris seperti ini dijumlahkan seperti biasa. X1 dijumlahkan dengan X2, Y2, Y1 dijumlahkan dengan Y2, Z1 dijumlahkan dengan Z2. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan vektor. Sebenarnya pengurangan vektor itu hampir sama dengan penjumlahan vektor, tinggal kita kurangkan saja. Misalkan di sini ada vektor U dikurangi vektor V, maka jadi seperti ini ya. Kita kurangkan saja X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, Z1 dikurangi Z2, seperti itu. Kemudian dengan bentuk vektor baris dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kayak gini. Ini bentuk baris, ini bentuk kolom. Sama. Kemudian kita masuk ke perkalian skalar dengan vektor. Nah, misalkan di sini K itu adalah skalarnya, kemudian K dikalikan dengan vektor U. K jadi seperti ini, kita kalikan aja satu-satu. K dikalikan K, ini juga dikalikan K. Seperti itu. Kemudian dengan bentuk vektor baris dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, vektor barisnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk dua vektor U dan vektor V dikatakan sama jika dan hanya jika X1-nya sama dengan X2, Y1-nya sama dengan Y2, dan Z1-nya sama dengan Z2. Jadi, vektor U dan vektor V itu sama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal biar memahami juga, biar lebih memahami operasi dari vektor. Untuk soal yang pertama, diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C sebagai berikut ya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Kemudian juga kita disuruh untuk menentukan penjumlahan vektor A dan vektor C. Dan yang terakhir kita diminta untuk menentukan pengurangan dari vektor B dikurangi vektor C. Masuk ke penyelesaian ya. Di sini untuk penjumlahannya dulu untuk yang soal nomor A. Penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Jadi tinggal kita tulis saja vektor A-nya, ini vektor B-nya. Kita tinggal jumlahkan 3 ditambah 1, min 5 ditambah 2, 4 ditambah min 3. Jadi hasilnya ini. Lanjut ke soal yang B. Vektor A ditambah vektor C. Nah, kita tuliskan saja ini vektor A, ini vektor C-nya. Dijumlahkan seperti biasa. Kemudian untuk yang soal C, vektor B dikurangi vektor C. Ini vektor B-nya, ini vektor C-nya. Jadi seperti ini hasilnya. Lanjut, kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui vektor P dan vektor Q. Ini dituliskan dalam bentuk kombinasi ya, karena mengandung I, J, K ini. Kita disuruh untuk menentukan penjumlahan vektor P dan Q dan pengurangan vektor P dan Q. Ya, soal yang ketiga, ini contoh soalnya. Diketahui vektor U, vektor V, dan vektor W. Kita disuruh untuk menentukan vektor U ditambah vektor V dikurangi vektor W. Kemudian untuk soal yang B, kita diminta untuk menentukan vektor U dikurangi vektor V plus vektor W. Kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk yang nomor 2 dulu ya, 2A. Penjumlahan dari P dan Q. Kita tinggal tuliskan saja di sini vektor P-nya, ini vektor Q-nya.
kita jumlahkan saja yang mengandung I dengan yang mengandung I, yang mengandung J dengan yang mengandung J, yang mengandung K dengan yang mengandung K. Hasilnya ini. Lanjut ke soal yang B, 2B. Vektor P dikurangi vektor Q. Nah, ini vektor P-nya, ini vektor Q-nya. Kemudian kita kurangkan, jadi seperti ini hasilnya. Masuk ke soal yang ketiga. 3A dulu ya. Di sini ada vektor U ditambah vektor V dikurangi vektor W. Ini vektor U-nya kita masukkan, ini vektor V-nya kita masukkan dan dikurangi vektor W-nya ini. Jadi seperti ini hasilnya. Tinggal dijumlahkan saja, dijumlahkan dan dikurangi. 3 ditambah min 1 dikurangi 5, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan yang 3B. Di sini kita disuruh untuk menentukan vektor U dikurangi vektor V ditambah vektor W. Ini vektor U-nya, ini vektor V-nya, ini vektor W-nya. Nah, ini seperti biasa, 3 dikurangi min 1 ditambah 5. Kayak gitu. Nih hasilnya. Oke, lanjut ke contoh soal yang keempat. Jika kita tahu bahwa vektor U-nya adalah ini, kita diminta untuk menghitung min 5 kalikan vektor U. Jadi ini skalarnya min 5 ya. Kemudian untuk yang soal kelima, diketahui vektor A dan vektor B. Kita diminta untuk menentukan 2 kali vektor A plus 5 kali vektor B. Dan soal yang keenam, diketahui vektor A-nya ini, vektor B-nya ini, dan vektor C-nya adalah ini. 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Oke. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nomor 4 dulu. Ini di sini skalarnya adalah min 5. Jadi tinggal kita kalikan saja, kita masukkan ini vektor U-nya. Jadi kita kalikan. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang contoh soal yang kelima, kita diminta untuk menentukan 2 kali vektor A ditambah 5 kali vektor B. Ini vektor A-nya, ini vektor B-nya. Kita kalikan seperti biasa. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, kemudian kita jumlahkan yang I dengan yang I, J dengan yang J, K dengan yang K. Hasilnya adalah 11I plus 11J plus 3K. Kita lanjut ke soal yang keenam. Kita disuruh untuk menentukan vektor C. Padahal vektor C mengandung hubungan antara A dan B. Jadi 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Ini ya. Jadi tinggal 3 kali ini vektor A-nya dikurangi 2 kali ini vektor B-nya. Jadi seperti ini, kita kurangkan saja. Hasilnya adalah 4, 5, 9. Jadi vektor C-nya adalah 4, 5, 9. Seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh yang ketujuh. Diketahui titik A, titik B, seperti itu yang sudah diketahui. Kemudian kita diminta untuk menentukan titik C itu adalah titik pada garis singgung AB, sehingga AC, vektor AC sama dengan 1/5 vektor AB. Nah, kita disuruh untuk menentukan vektor yang diwakili oleh vektor AB. Terus kita juga disuruh untuk menentukan vektor yang diwakili oleh vektor AC. Dan kita juga disuruh untuk menentukan titik C-nya. Nah, masuk ke penyelesaian, kita masuk ke yang soal pertama dulu. Koordinat titik A itu adalah 3,7,6. Maka vektor OA-nya adalah dalam bentuk vektor kolom ya, seperti itu. Kemudian koordinat titik B itu adalah min 7,2,9. Maka vektor OB-nya jadi seperti ini dalam bentuk vektor kolom. Maka vektor AB-nya adalah OB dikurangi OA. OB-nya ini, OA-nya ini, tinggal kita kurangi. Hasilnya adalah min 10, min 5, 15. Kemudian kita masuk ke soal yang B. Nah, soal yang B, ini kita menggunakan hubungan ini. Vektor AC sama dengan 1/5 vektor AB. Jadi 1/5 kali ini nih. Kita kan tadi disuruh untuk menentukan vektor AC. Nah, kita menggunakan hubungan ini ya. Nah, kita kalikan, hasilnya adalah min 2, min 1, 3.
Kemudian untuk yang soal yang C, kita disuruh untuk menentukan titik koordinat dari C. Nah, pertama kita misalkan dulu ya, koordinat titik C-nya adalah X, Y, Z. Maka vektor OC-nya adalah dalam bentuk vektor kolom X, Y, Z. Kemudian AC itu adalah vektor OC dikurangi vektor UA. Nah, vektor AC-nya kan kita udah tahu nih, ini. Ya udah kita substitusikan aja di sini. Kemudian vektor OC-nya kan kita misalkan seperti ini. Ya, kita masukkan. Terus kemudian vektor OA-nya kita juga sudah tahu di soalnya tadi bahwa 3, 7, min 6. Nah, lanjut jadi seperti ini. Kita kurangkan ya, dari ini sama ini kita kurangkan jadi X min 3, Y min 7, Z plus 6, karena ini min ketemu sama min gitu. Nah, berdasarkan kesamaan vektor tersebut kita peroleh yang pertama, X min 3 sama dengan min 2, maka kita tahu nih X min 3 sama dengan min 2, maka kita tahu X nya sama dengan 1. Lanjut, Y min 7 sama dengan min 1, maka Y nya sama dengan 6. Z plus 6 sama dengan 3, maka Z nya sama dengan min 3. Jadi kita tahu bahwa X nya sama dengan 1, Y nya sama dengan 6, dan Z nya sama dengan min 3. Oke, kita lanjut. Oke, di sini diketahui bahwa jadi koordinat titik C nya adalah 1,6, min 3. Oke, kita lanjut ya ke latihan soal sekarang. Nah, ini latihan soal yang pertama, kita diketahui bahwa titik P dan Q dan R di sini. Nah, kita disuruh untuk menentukan vektor PQ, vektor QR, vektor PR. Kemudian soal yang kedua dan soal yang ketiga di sini juga sudah diketahui. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Ini soal yang keempat. Ada vektor A, B, dan C. Kemudian soal yang kelima. Dan ini soal yang keenam. Dari soal-soal latihan dari nomor 1 sampai nomor 6 diminta untuk kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing dan dikumpulkan tepat waktu di email yang akan diberikan di Google Classroom kalian. Oke, sekian dari Ibu. Sekian pertemuan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.